Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa tetap mencatat dan mengabsen. Untuk siswa kelas 7 bagi catatannya yang belum lengkap itu wajib dilengkapi bab 1 bilangan bulat dan bab 2 bilangan pecahan. Karena apa? Minggu depan akan kita kumpulkan kembali catatan dari minggu-minggu sebelumnya yang belum lengkap dan materi 2 minggu ini yang sudah diberikan kepada kalian. Jadi untuk yang belum lengkap catatan dan latihan wajib kamu lengkapi nak, karena yang belum lengkap itu belum masuk di daftar nilai saya. Jadi wajib dilengkapi. Oke, setelah sebelumnya bab 1 kita belajar bilangan bulat, bab 2 kita belajar bilangan pecahan. Sekarang kita masuk pada bab 3 yaitu tentang himpunan. Usahakan itu untuk mencatat, itu antar bab kamu halamannya kamu pisahkan. Karena apa? Semalam sudah saya lihat itu antar bab itu bilangan bulat, bilangan pecahan itu bergabung-gabung semua. Jadi, bab 3 ini kamu pisahkan halamannya. Tetap di buku catatan, tapi di halaman yang baru supaya rapi nampak bab 1, bab 2, dan bab 3. Oke, himpunan. Pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kita lanjut ke bawah. Contoh dari himpunan, di situ dibuatkan 2 contoh. Yang pertama, himpunan warna lampu lalu lintas. Warna lampu lalu lintas sudah dapat kamu bayangkan dengan jelas. Di situ anggotanya ada merah, kuning, dan hijau. Atau contoh nomor 2, himpunan bilangan prima kurang dari 10. Bilangan prima ini udah dipelajari di SD ya nak. Itu anggotanya dari yang terkecil ada 2, 3, 5, dan 7. Bagi yang lupa harap diingat kembali atau nanti di contoh berikutnya akan saya jelaskan sedikit lagi. Itu adalah contoh himpunan yang dapat kamu buatkan anggotanya dengan jelas. Atau saya buatkan sekali lagi, himpunan hewan atau binatang yang berkaki 2. Bisa kamu buatkan anggota himpunannya, bisa ayam, bisa bebek, bisa angsa, bisa burung, dan seterusnya. Itu adalah contoh himpunan. Anggotanya bisa kamu daftarkan dengan jelas. Yang bukan contoh himpunan, yang pertama kumpulan baju-baju bagus. Baju-baju bagus itu tidak dapat daftarkan anggotanya dengan jelas karena itu relatif. Bagus itu relatif tergantung mata seseorang yang melihatnya. Atau kumpulan makanan enak, itu juga relatif tergantung lidah seseorang. Tidak bisa kita daftarkan dengan jelas anggotanya. Oke, supaya lebih jelas lagi, notasi himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar, bisa pakai huruf A, B, C, dan seterusnya. Benda atau objek yang termasuk dalam himpunan dapat ditulis dengan tanda kurung kurawal. Di situ ada tandanya, tanda kurung kurawal seperti berikut yang ditulis di situ. Kemudian anggota suatu himpunan dinotasikan dengan lambangnya tuh seperti huruf E besar, tapi dia agak melengkung, bukan huruf E ya, tapi seperti huruf E besar. Sedangkan yang bukan anggota himpunan bisa dinotasikan dengan dia seperti lambang himpunan tapi dicoret miring. Itu dia lambangnya. Kemudian lanjut yang bawah, banyak anggota suatu himpunan dinyatakan dengan N. Contoh, A adalah himpunan bilangan positif kurang dari 5. Bilangan positif kurang dari 5 dapat kamu buatkan dari yang terkecil 1, 2, 3, dan 4. Karena kurang dari 5 maka sampai 4 saja. Maka membuatkan himpunan A bisa kamu buatkan A. Kamu pakai tanda sama dengan, kamu buka kurung kurawalnya, kamu daftarkan anggotanya. Tadi ada 1, biasanya diikutin dengan tanda koma. 1, 2, 3, 4, tutup kurung kurawalnya. Kemudian kamu buatkan banyaknya anggota himpunan A, tuh seperti di catatannya. Cara membuatnya NA sama dengan, hitung aja banyaknya, ada 4.
Supaya lebih jelas lagi, saya berikan contoh berikutnya untuk membuatkan himpunan. Nomor 1, A adalah bilangan cacah kurang dari 6. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi bisa kamu buatkan anggota himpunannya A, kamu buatkan, buka kurung kurawalnya. Karena tadi cacah kurang dari 6, kamu bisa buatkan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kamu tutup kurung kurawalnya. Dan banyaknya anggota himpunan A, NA, tadi udah dijelaskan, menuliskan banyaknya anggota himpunan lambangnya N. NA sama dengan hitung aja anggotanya ada berapa tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu tuliskan NA sama dengan 6. Yang nomor 2, B adalah bilangan asli kurang dari 6. Kalau bilangan cacah dimulai dari angka 0, bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Bisa kamu daftarkan anggotanya. Bilangan asli, saya ulangi, mulai dari angka 1. Maka kalau dia kurang dari 6, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tutup kurung kurawalnya dan membuatkan banyaknya anggota himpunannya. NB sama dengan 5. Nomor 3, C adalah bilangan genap kurang dari 10. Bilangan genap, ganjil ini udah dipelajari di SD. Bilangan genap yaitu bilangan yang habis dibagi 2. Kurang dari 10. Dari yang terkecil bisa kamu buatkan 2, 4, 6, 8, kemudian tutup kurung kurawalnya. Dan kamu buatkan banyaknya anggota himpunan C, NC, hitung sendiri ada 4. Yang nomor 4, D adalah bilangan ganjil kurang dari 13, berarti kamu buatkan sampai di bawah 13. Kalau di bilangan genap itu bilangan yang habis dibagi 2, ganjil itu bilangan yang tidak bisa dibagi 2. Bisa kamu buatkan anggotanya. Bilangan ganjil kurang dari 13 itu ada 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kemudian tutup kurung kurawalnya dan buatkan banyak anggota himpunan D, hitung sendiri ada 6. Nah, ini seperti contoh yang tadi, E adalah bilangan prima kurang dari 23. Bilangan prima, kalau kamu lupa, bilangan prima itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 2 dan seterusnya adalah bilangan yang habis dibagi dengan 1 atau bilangan yang hanya dapat dibagi dengan 1 dan dapat dibagi dengan bilangan itu sendiri. Jadi dia tidak boleh bisa dibagi dengan bilangan lain. Contoh bilangan prima yaitu 2, 3. 3 hanya bisa dibagi 1 dan hanya bisa dibagi 3. Kemudian 5. Kenapa 4 tidak masuk? 4 itu bisa dibagi 2. Jadi 2, 3, 5. 5 itu hanya bisa dibagi 1 dan hanya bisa dibagi 5. 7. Kenapa 6 tidak masuk? Karena 6 bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Jadi 2, 3, 5, 7, 11, 8 dan 9 tidak masuk. 8 bisa dibagi 4, bisa dibagi 2, 9 bisa dibagi 3. Jadi 8, 9 tidak masuk. Pokoknya dia prima itu hanya boleh bisa dibagi 1 dan bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Kalau bilangannya bisa dibagi bilangan yang lain lagi, itu bukan prima, nak. Jadi wajib kamu pahami karena apa di latihan nanti saya buatkan bilangan prima. Anggota prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 yang kurang dari 23. Banyaknya anggota himpunan prima itu ada, bisa kamu hitung sendiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Oke, selanjutnya cara menyatakan suatu himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama,
dengan kata-kata, yaitu dengan menyebutkan semua syarat ataupun sifat dari anggota himpunan tersebut di dalam sebuah kurung kurawal. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Tinggal kamu tuliskan aja, prima antara 10 dan 40. Kamu buatkan A sama dengan, buka kurung kurawalnya, tinggal kamu masukkan deh kata-katanya. Bilangan prima, bukan asli itu ya, salah ketik itu bukunya. Bilangan prima antara 10 dan 40. Itu caranya dengan kata-kata. Langsung aja buat di dalam kurung kurawalnya, karena dicontohkan prima antara 10 dan 40, langsung aja buat bilangan prima antara 10 dan 40. Itu untuk dengan kata-kata. Masuk kita pada yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu dengan menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan tersebut dengan anggotanya dinyatakan dalam suatu variabel, biasanya dituliskan dalam variabel atau huruf X dan dituliskan dalam kurung kurawal. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Kamu bisa buat A sama dengan, buka kurung kurawalnya, tanda garis. Tanda garis itu artinya di mana? Di situ ada 10 kecil dari X, kecil dari 40, dan X itu lambang anggota atau elemen seperti udah yang dibahas di atas. Anggotanya adalah bilangan prima. Cara membacanya, himpunan A yang anggotanya adalah X, didefinisikan anggotanya adalah X, di mana itu ada angka 10, kecil X, kecil 40, artinya di mana si X itu berada di antara 10 dan 40, dan X merupakan bilangan prima atau X anggotanya adalah bilangan prima. Ini wajib dipahami lagi tuh anggotanya atau notasi pembentuk himpunannya. Kemudian yang terakhir, dengan mendaftarkan seluruh anggotanya, bisa kita daftarkan semua angka-angkanya dengan menggunakan tanda koma dan pakai kurung kurawal. A masih sama, merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Bisa kamu buatkan A sama dengan, tinggal kamu buatkan prima di antara 10 dan 40 itu. Tadi udah dijelaskan, prima itu adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Tidak boleh bisa dibagi dengan bilangan yang lain. Jadi prima antara 10 dan 40 itu bisa kita buat 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 31 dan 37. 33 itu tidak ada ya nak, jangan kamu buatkan 33, salah tulis itu bukunya. Karena apa 33 tidak ada? 33 itu bisa dibagi 3, 33 itu bisa dibagi 11. Jadi anggotanya cuma 11, 13, 17, 19, 23, 29, 21 dan 37. Oke, sampai di sini mohon dipahami ya nak. Kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa dicatat dan dipahami videonya. Apabila kecepatan bisa kamu pause. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.